Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat sore. Kitab suci hari ini berbicara tentang iblis, makanya tidak sulit untuk kita lihat. Tetapi ada satu poin penting yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan demikian, dalam kelemahanku kuasa Allah menjadi sempurna. Kata-kata ini juga berat dan tidak mudah dimengerti manakala kita kaitkan dengan teks kitab suci hari ini. Bagaimana mungkin dalam situasi yang lemah kuasa Allah tampak kuat? Bukankah sebaliknya? Oleh karena itu mari kita mencoba mencari jawabnya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, kelemahan dalam lapar. Selama 40 hari Yesus berpuasa. Raganya tentu lemah karena lapar. Namun dalam situasi yang seperti ini, Yesus justru dibawa ke padang gurun yang jelas-jelas tidak ada apa-apa selain hanya cuaca ekstrim. Malam dingin menusuk tulang, siang panas membakar kulit. Masuk ke dalam padang gurun dalam situasi raga yang lemah seperti ini sama saja dengan mencari mati. Namun disinilah letak kebenaran iman. Ketika perut lapar, badan lemah, iblis pun datang menawarkan solusi, ubahlah batu menjadi roti. Sebagai anak Allah, hal itu tidak sulit bagi Yesus. Gampang sekali dibuatnya. Tetapi Yesus memilih mempercayakan hidup dan matinya kepada Allah Bapa. Dengan demikian, inilah kunci mengatasi kelemahan atas lapar, yakni percaya dan taat kepada Allah. Dalam konteks perjanjian lama, kita dapat melihat puasa Yesus 40 hari ini mengingatkan pada orang Israel yang berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Menariknya adalah meski di padang gurun hanya berisi nyanyian kematian, mereka justru hidup dan beranak pinak. Bahkan mereka menemukan Allah Yahweh yang tidak saja menyertai, tapi mereka meyakini Allah itu menjamin hidup mereka. Mereka menemukan Allah yang sedemikian itu justru di padang gurun yang tidak ada apa-apa. Mari kita beranjak ke poin yang kedua, kelemahan dalam iman. Bait suci, terutama di Yerusalem, adalah tempat orang Yahudi berdoa dan mengabdi Allah. Harapan manusiawi bersatu dengan kasih ilahi yang tertuang di dalam ibadat suci melalui bait Allah itu. Namun relasi dengan Allah di bait suci tetap saja rentan. Ketika derita muncul, doa seringkali tidak memberi solusi. Disitulah relasi manusia dengan Allah bisa terhenti. Allah tidak terlalu berarti lagi. Dalam keraguan yang seperti ini, iblis menggoda iman kita. Muncullah aneka pertanyaan pembenaran. Mengapa Allah membiarkan derita ini harus terjadi pada diriku? Mengapa Allah tidak menolongku? Padahal aku ini sudah rajin ke gereja, sudah rajin novena, sudah rajin ini, itu dan semuanya aku ikuti. Tapi hidupku malah sengsara seperti ini. Secara natural, kita tidak sekadar ragu, tetapi mulai berprasangka bahwa Allah tidak bisa memberi bukti.
Iblis memang sangat lihai dalam memberi solusi yang mudah dan menggiurkan, tetapi penuh dengan jebakan. Pengalaman Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa adalah contohnya. Dalam realitas masa kini juga sama. Investasi bodong, pinjol, judol, narkoba dan lain-lainnya selalu menawarkan keindahan di awal. Tetapi ujungnya selalu menyengsarakan. Dan ini banyak terjadi, bahkan institusi gereja pun bisa tertipu karenanya. Maka Yesus tidak mau mengikuti solusi iblis dengan terjun dari bumbungan bait Allah. Agar manusia dapat mengerti bahwa derita itu ternyata adalah jalan otentik untuk mencapai Allah. Situasi penuh derita, gelap dan kosong adalah arena mencari Allah. Yesus sendiri mati, tetapi hari ketiga ia bangkit. Maka sabda Tuhan hari ini sebenarnya sangat menarik untuk mereka yang hari ini sakit. Untuk mereka yang hari ini sedang susah. Untuk anak-anak muda yang lagi putus cinta. Untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang mulai menduda atau menjanda. Karena situasi ini kita sedang diterangi oleh sabda yang sedemikian rupa. Supaya melalui jalan yang kita hadapi itu, kita akhirnya mencapai Allah sendiri. Mari kita masuk ke poin yang ketiga, kelemahan dalam kuasa. Pada bagian ketiga ini, marilah kita sejenak merenungkan tentang fisik kita. Saya ingin mengajak Anda untuk mengambil contoh tentang mata. Saya membayangkan bahwa mata Anda hari ini normal semua, ya. Tapi kita lihat, mata kita itu begitu kecil. Kecil banget, lembek juga. Dan yang bisa melihat itu adalah bagian yang hitam itu ya, yang hitam. Coba kalau semua diputihkan coba, kan susah melihat. Tapi bagian sudah kecil bagian yang hitam. Tetapi mari kita melihat ternyata meskipun kecil seperti ini, semua yang kita lihat di depan kita bisa kita tampung dalam mata kita. Enggak ada yang lewat asal bisa menatap dengan tajam. Apapun yang di depan mata kita bisa kita tampung. Semuanya tanpa kecuali. Hanya mungkin ketika Anda mulai rabun, yaitu akhirnya lewat di depannya belum tentu bisa kelihatan. Tetapi yang biasanya meskipun mata kita kecil, kita bisa menampung semuanya. Apa artinya ini dibalik yang bisa kita renungkan? Rupanya kita ini memiliki kecenderungan rakus dalam hidup ini atau tamak. Ingin menguasai segalanya seperti mata yang tidak pernah bisa jenuh. Semuanya bisa masuk. Oleh karena itu dengan lihai iblis menggoda seluruh dunia ini. Semua kerajaan di dunia ini akan kamu kuasai asal kamu menyembah aku. Kita perlu sedikit teliti dalam konteks ini supaya tidak terkecoh. Kita tahu hidup di dunia kita ini hanya sementara. Tujuan akhir hidup kita adalah hidup di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu dengan cerdik iblis ingin memenuhi mata kita. Semuanya itu bisa kamu capai. Tetapi lihat, iblis tak pernah bisa menjanjikan surga. Tidak ada iblis yang bisa menjanjikan surga. Tidak bisa menjanjikan kehidupan setelah dunia ini. Yang bisa ia janjikan adalah hidup di tengah dunia ini yang bisa kita peroleh seluruhnya. Padahal dalam kitab suci kita juga dapat melihat percuma memiliki seluruh dunia ini apabila kita tidak memiliki surga. Oleh karena itu dengan mengatakan
hanya kepada Allah saja engkau harus berbakti. Yesus hendak menunjukkan bahwa jaminan keselamatan itu hanya ada pada Tuhan. Dan Tuhan akan kita miliki apabila kita melepaskan segala-galanya yang bukan Tuhan. Dan inilah yang seringkali menjadi kesulitan kita. Karena secara fisik kita tadi melalui mata saja dapat kita renungkan. Kita ingin mendapatkan segala-galanya. Tetapi ternyata Allah bisa dicapai ketika kita meninggalkan segala-galanya. Bertolak belakang dengan visi kita. Maka disitulah tempatnya masa prapaskah itu. Ketika diri kita penuh, maka Tuhan tak bisa mengisinya. Tetapi ketika diri kita ini kosong, Tuhan mengisinya sampai berlimpah. Bahkan dirinya sendiri bisa kita miliki sehingga kita bersatu dengan Allah di dalam keabadian. Semoga cita-cita hidup rohani kita untuk bersatu dengan Allah senantiasa menggema dalam hati, didukung oleh sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini, juga oleh kekuatan rahmat Allah yang dianugerahkan. Supaya dengan demikian kita bisa melewati setiap godaan, rintangan dan tantangan dari iblis itu untuk tetap bertahan pada Tuhan, sehingga kita benar-benar memiliki Dia yang menjamin hidup kita sekarang dan di masa mendatang. Tuhan memberkati.